Ya, Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali bertemu dengan teacher pada mata pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Di awal tahun pembelajaran ini ya, kita memang tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi teacher yakin Anda semua tetap semangat dan tetap giat di dalam belajar. Oke, seperti kebiasaan kita bahwasanya sebelum memulai pelajaran kita harus melakukan silent sitting dengan mendengarkan bunyi lonceng kesadaran. Maka dari itu dimanapun sekarang Ananda berada, teacher berharap Ananda siap untuk melakukan silent sitting dengan mendengarkan lonceng kesadaran. Baik, mari Ananda semua duduk dengan rileks, tenang dan nyaman serta berkonsentrasi. Teacher akan membunyikan lonceng kesadaran. Oke, Ananda semua, pada hari ini teacher akan membahas materi tentang kehidupan Petapa Gotama yang diawali dari masa awal pertapaan dari Petapa Gotama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setelah melihat 4 peristiwa agung, ya, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dan kemudian menjadi seorang petapa. Ya, setelah meninggalkan istana, kemudian memotong rambutnya dan kemudian mengenakan pakaian atau jubah. Ya, Pangeran Siddhartha menjadi seorang petapa. Setelah menjadi petapa ya di tepi sungai Anoma, kemudian di dalam pertapaannya Petapa Gotama ini melakukan perjalanan menuju ke Raja Gaha. Nah, saat berada di Raja Gaha, Petapa Gotama kemudian melakukan pindapata atau mengumpulkan makanan dari penduduk di Raja Gaha. Dan ketika itu di Raja Gaha ini sedang ada yang namanya festival yang diselenggarakan oleh Raja Bimbisara. Nah, kemudian setelah itu Bodhisattva atau Petapa Gotama ini melakukan perjalanannya untuk memasuki kota Raja Gaha. Berbarengan dengan itu ditabuhlah genderang, ya, dinyatakan bahwa festival telah usai dan semua orang harus kembali ke aktivitas yang seperti biasa, kembali ke pekerjaan yang seperti biasa dilakukan. Sewaktu itu Raja Bimbisara melalui jendelanya, ya, melalui jendela istananya melihat sebuah peristiwa bahwasannya ada seorang petapa yang datang di Raja Gaha dengan penuh ketenangan. Melihat penampilan yang anggun dan luar biasa dari Petapa Gotama ini, timbullah kebahagiaan dan kegembiraan yang dialami oleh Raja Bimbisara dan para penduduk Raja Gaha. Nah, kemudian pada saat itu ya ada pengawal yang melaporkan kepada Raja Bimbisara, ya, mengatakan bahwa Raja, ada seorang yang luar biasa, ya, tapi kami tidak mengenal siapa orang tersebut atau tidak seorang pun yang mengenal atau mengetahui siapakah beliau, apakah beliau itu dewa ataukah Gandhaba ataukah naga atau yaka, sedang mengumpulkan makanan di kota Raja Gaha. Mendengar cerita itu, kemudian Raja Bimbisara, ya, melalui teras atas kerajaannya melihat
Pangeran Siddhartha melihat Petapa Gotama yang sedang melakukan perjalanan untuk melakukan pindah. Kemudian Raja Bimbisara memerintahkan pengawalnya untuk menyelidiki siapakah petapa tersebut. Ya, jika petapa tersebut adalah makhluk iyaka, maka dia akan menghilang ketika sampai di luar batas kota. Ketika petapa tersebut adalah ketika petapa tersebut adalah dewa, maka akan terbang ke angkasa. Dan ketika petapa tersebut adalah jelmaan dari naga, maka dia akan masuk ke dalam tanah setelah sampai di batas kota atau di luar batas kerajaan. Jika ia adalah manusia, maka ia akan memakan makanannya di tempat tertentu. Nah, itulah penjelasan dari Raja Bimbisara kepada para pengawalnya untuk mengintai siapakah petapa tersebut atau siapakah orang yang memasuki kerajaannya tersebut. Raja ini memerintahkan 3 orang untuk menyelidiki petapa Gotama tersebut. Nah, kemudian diikutilah petapa Gotama ini sampai di sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Pandawa. Nah, di Bukit Pandawa itu kemudian ketiga utusan dari Raja Bimbisara itu melihat bahwasannya petapa Gotama ini duduk dengan tenang menghadap ke arah gua di timur Bukit Pandawa tanpa ada rasa takut sama sekali. Kemudian 2 orang tetap tinggal untuk mengamati petapa Gotama dan 1 orang ini kembali ke Raja Gaha untuk menyampaikan apa yang dilihatnya terhadap petapa Gotama pada waktu itu. Mendengar hal itu, kemudian Raja Bimbisara dengan cepat-cepat dan tergopoh-gopoh pergi mengendarai kereta mewahnya menuju ke tempat petapa Gotama di puncak Gunung Pandawa. Setelah menaiki kereta dan sampai di daerah di bukit atau pegunungan Pandawa, Raja Bimbisara kemudian melanjutkannya dengan berjalan kaki karena ada beberapa bagian yang tidak bisa dilalui dengan kereta. Sampainya di dekat Pangeran Siddhartha yang telah menjadi petapa Gotama, Raja Bimbisara ini sangat terkesan dengan sikap nan agung dan sikap yang sangat tenang yang dimiliki oleh petapa Gotama. Dan kemudian ia berkata kepada petapa Gotama, "Wahai temanku, engkau masih muda dan engkau memiliki karismatik yang sangat baik, jasmani yang bahkan sangat tampan. Aku rasa kamu berasal dari kasta yang tinggi dan mungkin kamu dari kasta kesatria murni." Kemudian Raja Bimbisara menawarkan kebahagiaan dan kekayaan istananya, dan kemudian Raja Bimbisara menawarkan bahwasanya petapa Gotama bisa mendapatkan sebagian dari kerajaannya dan digunakan untuk membangun sebuah kerajaan. Pada saat itu juga Raja Bimbisara bertanya atau menyampaikan kepada petapa Gotama agar petapa Gotama mau menceritakan silsilah keluarganya. Mendengar itu, kemudian petapa Gotama menyampaikan bahwa beliau sebenarnya adalah putra mahkota dari kerajaan Kapilawastu dan keturunan dari suku Sakya. Ia memutuskan untuk menjadi petapa karena beliau ingin mencari obat untuk usia tua, sakit, dan kematian, atau dengan kata lain petapa Gotama ingin mencari kebahagiaan tertinggi,
mencari obat untuk melenyapkan samsara atau lingkaran samsara. Kemudian beliau juga mengucapkan terima kasih bahwasanya Raja Bimbisara telah menawarkan kekayaan dan menawarkan kerajaan, akan tetapi Petapa Gotama mengatakan bahwa itu bukan yang saya cari. Saya saat ini sedang mencari obat bagi usia tua, sakit, dan kematian, dan beliau ingin mencapai kebahagiaan tertinggi atau yang kita kenal sebagai Nibbana. Mendengar apa yang disampaikan oleh Petapa Gotama, kemudian Raja Bimbisara mengatakan bahwa saya telah mendengar cerita tentang kehidupanmu dan juga tentang ramalanmu bahwa nantinya Petapa Gotama ini pasti akan menjadi Buddha dan menjadi penguasa atau menjadi guru di 3 alam kehidupan. Nah, kemudian Raja Bimbisara akhirnya menyampaikan permohonan kepada Petapa Gotama bahwasanya ketika nanti Petapa Gotama sudah menjadi Buddha, ya, dimohon agar mengunjungi Raja Bimbisara dan mengunjungi Jagaha, kerajaan Magadha, ya, untuk membabarkan dharma kepada Raja Bimbisara dan masyarakat di Raja Gaha. Setelah bersungguh-sungguh menyampaikan undangannya dan permohonannya kepada Petapa Gotama, kemudian Raja Bimbisara kembali ke kerajaan atau kembali ke kota. Nah, pada saat itu juga Petapa Gotama juga berpamitan kepada Raja Bimbisara bahwasanya Petapa Gotama ingin melanjutkan perjalanannya sebagai seorang petapa, dan kemudian nantinya Petapa Gotama ini akan berguru kepada Alaraka Lama dan Udaka Ramagutta yang akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang selanjutnya atau pembahasan materi yang selanjutnya. Oke, baiklah Ananda semua, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, telah selesai teacher sampaikan, dan selanjutnya teacher berharap Anda semua bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah teacher sampaikan. Teacher berharap nih Anda semua tetap semangat di dalam belajar serta tetap menjaga kesehatan. Lah, teacher akhiri dengan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.